Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ketika pukulan ini keluar, tampaknya bahkan udara di sekitarnya telah diambil dan pernapasan Lo Sheng juga terhambat. Kekuatan transfer. Segera pikiran Lo Sheng terlintas dan kemudian dia menjalin hubungan dengan seluruh sungai Xinglong di sebelahnya. Tepat ketika Lo Sheng baru saja membuat koneksi, pukulan Kaisar Perang Dayu telah mengenai Lo Sheng. Tuar! Saat pukulan Kaisar Dayu menyerang, suara teredam terdengar. Sayang sekali, meski tubuh orang ini sangat kuat, saya khawatir di bawah pukulan ini dia akan berubah menjadi abu. Saya khawatir abu pun sudah tidak ada lagi. Lagi pula, seberapa kuat pemimpin kerajaan Dayu ini? Kasihan sekali monster seperti itu. Namun, setelah suara teredam itu, pemandangan yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Apakah saya salah melihatnya? Seorang prajurit menggosok matanya dengan tangannya. Mereka mundur begitu jauh sehingga pandangan prajurit alam kesesaran kekosongan pun sedikit kabur pada jarak ini. Namun Lo Sheng tidak mundur selangkah pun. Dia juga tidak berubah menjadi abu. Setelah menarik nafas, sungai Xinglong tiba-tiba mulai mengaum. Dalam pertempuran sebelumnya, kedua tinju Lo Sheng mengenai monster kecil itu yang menyebabkan dua gunung di sungai Xinglong runtuh. Kali ini Lo Sheng memblokir 80% kekuatan alam laut ilahi. Tetapi Lo Sheng mentransfer semua kekuatan ke seluruh sungai Xinglong. Sehingga seluruh sungai Xinglongjiang mulai bergemuruh lebat. Dan kemudian pegunungan di salah satu sisi sungai Xinglong mulai meletus dalam serangkaian suara yang keras. Diikuti dengan asap dan debu yang mengepul, berputar-putar seperti tabir asap besar, yang menyebabkan seluruh sungai Xinglong benar-benar ditutup oleh asap dan debu. Namun gunung-gunung tersebut meledak silih berganti. Saat ini lebih dari 20 gunung runtuh di salah satu sisi sungai Xinglong. Melihat adegan ini, bahkan Lo Sheng diam-diam merasa ketakutan. Kekuatan besar alam laut ilahi memang luar biasa. Itu hanya pukulan dengan kekuatan 80%. Meskipun diisi dengan esensi sejati, tapi itu bisa menghancurkan lebih dari 20 gunung dengan satu pukulan. Tapi Lo Sheng aman dan sehat. Jelas dengan pukulan barusan, Lo Sheng telah mentransfer sebagian besar kekuatannya ke pegunungan di sisi itu. Sedangkan sisa kekuatan tubuh senjata suci Lo Sheng sudah cukup untuk menahannya. Pada saat ini, angin menderu menggulung asap dan debu, menutupi semua orang di dalamnya. Setelah beberapa saat, asap dan debu yang menggulung pegunungan yang terbalik dan perlahan-lahan menyebar. Adapun sosok Lo Sheng dan Kaisar Perang Dayu, mereka masih tetap kokoh berdiri di dalam penghalang. Melihat pemandangan itu, seorang jenius tingkat dewa membuka mulutnya lebar-lebar, menatap kosong ke arah Lo Sheng di penghalang, dan tergagap. Saya membacanya dengan benar kan? Luo Tianxing ini aman dan sehat. Sekarang semua gunung di tepi sungai Xinglong runtuh, dan Lo Sheng ini sepertinya mewarisi kemampuan monster kecil itu. Itu adalah kemampuan monster kecil. Ketika Lo Sheng berurusan dengan monster kecil itu sebelumnya, monster kecil itu menggunakan gerakan ini untuk mentransfer seluruh kekuatannya ke dunia gunung di sungai Xinglong. Tapi sekarang, Lo Sheng benar-benar memiliki kemampuan ini. Sekarang sedang terjadi, apakah Lo Sheng mendapatkan kemampuan monster kecil itu? Saat ini, wajah banyak jenius tingkat dewa menunjukkan ekspresi kebingungan. Bahkan para ahli alam laut dewa juga memandang Lo Sheng di penghalang, kemudian melihat gunung-gunung yang runtuh di samping sungai Xinglong, dan mereka semua tercengang. Apa yang terjadi dengan Lo Sheng? Bagaimana dia melakukannya? Mengapa dia tahu cara mentransfer kekuasaan? Jika Lo Sheng mendapatkan kemampuan monster kecil itu, maka mereka masih memiliki peluang.
karena Loseng tahu cara mentransfer kekuatan. Dia mungkin mewarisi kemampuan aneh monster kecil itu. Mungkin Loseng juga mewarisi kekuatan bawaan monster kecil itu. Tapi mengapa Zhou Huang tidak bisa menghentikan Kaisar Perang Dayu saat ini? Itu juga karena kekuatan suci bawaan monster kecil. Karena itu adalah harapan bagi orang-orang kuat di alam laut dewa. Tetapi dengan harapan ini, mereka mungkin dapat menerobos ke alam di atas laut dewa. Sekarang Loseng mengubah monster kecil itu menjadi idiot yang setara dengan membunuh harapan mereka. Zhou Huang memang bertentangan dengan akal dan tidak bisa berdiri untuk membantu Loseng. Jika Loseng benar-benar mewarisi kekuatan bawaan monster kecil itu, harapan ini akan kembali lagi. Tetapi pada saat ini, dengan kilatan cahaya di mata Kaisar Dayu, dia meninju Loseng lagi dan pukulan ini dia menggunakan 100% kekuatannya. Tapi seberapa cepat pikiran Kaisar Yu berputar? Sebelumnya, monster kecil itu berada di bawah kendalinya. Jika itu benar-benar karena kekuatan ilahi bawaan Loseng, maka akan banyak master alam laut dewa akan dipromosikan. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan bagian? Terlebih lagi, semua dendam lama dan baru telah diselesaikan bersama. Namun dia terlalu malas untuk mengeksplorasi hasilnya lagi. Terlepas dari apakah dia benar-benar menghilangkan kekuatan alam monster kecil itu, dia pasti akan membunuh Loseng hari ini. Liu Jian, berhenti! Zhou Huang adalah orang pertama yang melompat keluar. Liu Jian, lebih baik selidiki dulu Luo Tianxing. Kaisar Perang Tianfeng juga berdiri, tapi sangat disayangkan. Serangan Kaisar Perang Dayu terlalu cepat. Setelah sebuah pemikiran terlintas di benaknya, pukulannya langsung mengarah ke wajah Loseng. Anda tidak bisa mengalahkan saya dengan 80% kekuatan Anda. Sekarang Anda ingin mengalahkan saya dengan 100% kekuatan Anda. Sebagai Kaisar Perang, sungguh tidak tahu malu untuk menarik kembali kata-kata Anda. Wajah Loseng tenggelam dan semua kekuatan sisik naga di tubuhnya diaktifkan secara bersamaan. Karena dari segi kekuatan murni, Loseng yang telah mengaktifkan kekuatan sisik naga, jadi tidak jauh lebih buruk dari Kaisar Perang Dayu. Namun saat kekuatan Kaisar Perang Dayu memborbardir Loseng, itu langsung ditransfer ke Sungai Xinglong oleh Loseng. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh Loseng meledak ditambah dengan Gang Yuan dan Shen Yuan yang beroperasi secara bersamaan. Kekuatan yang dihasilkan sangat mengerikan. Kemudian tinju Loseng langsung menghantam tubuh fisik Kaisar Perang Dayu. Sebelumnya, Kaisar Perang Dayu tidak pernah berpikir bahwa Loseng akan melawan. Dia juga tidak berpikir bahwa kekuatan yang akan dilontarkan Loseng akan begitu menakutkan. Jadi saat pukulan Loseng mengenainya, dan itu seperti gunung besar yang menghantam dadanya, sehingga dia benar-benar terlempar oleh pukulan Loseng. Dan dia memuntahkan seteguk besar darah secara bersamaan. Sebelumnya, beberapa kaisar perang berencana untuk menghentikan Kaisar Perang Dayu, tetapi yang tidak pernah mereka duga adalah serangan balik Loseng langsung menjatuhkan Kaisar Perang Dayu dan bahkan membuat muntah darah. Sebelumnya, Loseng mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan baju besi ruang Yunlong To. Semua orang juga tahu bahwa kekuatan Loseng jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu kejam, sehingga adegan itu kembali hening. Karena seberapa besar jarak antara para pejuang alam kesengsaraan kekosongan dan orang kuat di alam laut dewa. Jadi hampir tak terbayangkan seorang prajurit alam kesengsaraan kekosongan bisa melukai orang kuat di alam laut dewa. Bagaimanapun, monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun dan merupakan belum pernah mendengar hal seperti itu. Karena semakin tinggi tingkat budidaya, semakin menyeluruh pemahaman hukum dan kekuasaan, dan semakin sulit ditantang di tempat yang lebih tinggi. Meskipun tidak sulit bagi banyak jenius tingkat dewa untuk menantang alam bawaan ke alam pencerahan, tetapi sulit bagi seorang pejuang di alam bencana kekosongan untuk menantang orang kuat di alam hidup dan mati.
karena tidak mungkin bagi orang kuat di alam hidup dan mati untuk menantang orang kuat di alam laut dewa. Namun para master besar alam laut dewa ini sangat menyadari bahwa Kaisar Perang Dayu pasti ceroboh sekarang. Untuk menghadapi prajurit kecil di tahap tengah alam kesesaran void, secara alami tidak mungkin mengorbankan pelindung tubuh dengan energi sejati. Belum lagi Kaisar Perang Dayu tidak menggunakan kekuatan ini. Jika Kaisar Perang Dayu membuka domain dan menggunakan aturannya sendiri untuk memasukkan Loseng ke dalamnya, Loseng secara alami tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi bagi orang yang kuat di alam laut dewa untuk menghadapi seorang pejuang di alam kesengsaraan kekosongan, jika dia perlu membuka domainnya, saya khawatir jika hal semacam ini menyebar, itu akan membuat orang tertawa. Kaisar Perang Dayu terlempar puluhan kaki jauhnya oleh pukulan ini. Matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Jika tatapan ini bisa membunuh orang mati, maka Loseng akan dicekik oleh tatapan ini ribuan kali. Segera dia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan satu tangan dan menerima pukulan Loseng. Dan dia melakukan di depan banyak orang, termasuk para jenius tingkat dewa dari kerajaan Dayu, serta putra mahkota kerajaan Dayu. Saya khawatir sekarang wajahnya telah dipermalukan sepenuhnya. Loseng, meskipun Anda hanya berada di alam kenakan kekosongan, kekuatan Anda cukup untuk menjadi lawan saya. Kaisar Perang Dayu berkata dengan dingin, tetapi niat membunuh di matanya perlahan memudar dan digantikan oleh semangat juang yang tak terbatas. Di tingkat alam laut dewa, hati seni bela diri telah dibaptis sepenuhnya dan telah mencapai tingkat kebebasan. Jadi Kaisar Perang Dayu tahu bagaimana mengendalikan emosinya. Kali ini dia tidak meremehkan Loseng lagi pula tidak peduli seberapa besar dia meremehkan lawan di alam kesesaran kekosongan ini. Loseng telah melukai dirinya sendiri. Jadi Kaisar Perang Dayu menegaskan kekuatan Loseng dan menganggapnya sebagai lawannya. Bertarung melawan penguasa perkasa alam laut dewa adalah pengalaman berharga bagi Anda. Jadi biarkan saya memberi Anda gambaran tentang alam saya. Kaisar Perang Dayu tersenyum tipis, kemudian dengan Kaisar Perang Dayu sebagai pusat lingkarannya, tiba-tiba titik-titik kecil mulai melayang ke segala arah. Kemudian benang putih tipis itu terjerat satu sama lain, seperti membentuk kepompong kecil. Domain Yuns. Jelas orang yang kuat di alam laut dewa dapat merumuskan aturannya sendiri sampai batas tertentu, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya menolak semua aturan langit dan bumi. Setelah mencapai alam laut dewa, kekuatan seseorang berkembang dalam dua arah. Satu arah adalah merumuskan aturannya sendiri. Semakin kuat seseorang mengendalikan domainnya sendiri, semakin menakutkan kekuatan domain tersebut. Arah lainnya adalah mematuhi perintah aturan, yaitu mengendalikan aturan langit dan bumi ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mengendalikan aturan langit dan bumi disebut juga menentang surga. Sedangkan mengendalikan aturan langit dan bumi yang lebih tinggi disebut berhasil menuju surga. Di dunia atas ada pejuang yang menentang kehendak langit dan bumi. Mereka berhenti mempraktekkan semua aturan langit dan bumi. Fokus mengatur domain mereka sendiri dan membuat aturan baru sendiri. Pada saat yang sama, mereka mengecualikan aturan langit dan bumi lainnya, dan mereka hanyalah pejuang yang antara langit dan bumi, sehingga mereka ditakdirkan menjadi sangat sulit. Dan prajurit yang memilih suntian akan menyerahkan domain mereka dan menjadi terobsesi untuk mengendalikan hukum asli tingkat ke-7, ke-8, dan bahkan ke-9. Namun setelah kekuatan hukum dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi, itu menjadi semakin misterius dan sulit untuk diuraikan. Jadi terlepas dari apakah itu terbaik atau mulus, ada jalan untuk menjadi kuat, tetapi kebanyakan pejuang mempraktikkan keduanya. Sekarang Kaisar Perang Dayu telah mengorbankan domain kekuasaannya. Dia telah mengembangkan keinginan untuk membunuh Loseng saat ini. Jadi tidak peduli bagaimana Loseng melakukannya, selama dia terselubung dalam domain kekuasaannya,
Lo Sheng tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, wajah Lo Sheng juga menjadi gelap. Meskipun dia telah mengintegrasikan kehendak dunia itu, tidak berarti bahwa dia tidak terkalahkan. Lagi pula, alam laut dewa sudah cukup untuk menentukan hubungannya dengan dunia ini. Jadi apakah dia ditakdirkan? Tetapi pada saat ini, Zhou Huang muncul di depan Lo Sheng dan berkata kepada Kaisar Perang Dayu dengan tenang, "Liu Zhan, mengapa repot-repot membunuh seorang junior dengan bersih?" Jelas karena Lo Sheng mewarisi bakat monster kecil itu. Kaisar Perang Tianfeng dan penguasa kerajaan Tianyun juga berdiri. Tetapi mereka tidak berdiri di depan Lo Sheng seperti Zhou Huang. Namun mereka membantu Zhou Huang berbicara. "Liu Zhan, Luo Tianxing ini tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa repot-repot membunuhnya?" Sebelumnya, Anda terus mengatakan bahwa setelah monster kecil itu menerobos, kekuatan suci alami dapat membantu kita menerobos. Sekarang meskipun jiwa monster kecil itu dihancurkan oleh Luo Tianxing dan berubah menjadi idiot, tapi Luo Tianxing telah mewarisi bakat monster kecil itu. Bukankah harapan kita jatuh pada Luo Tianxing? Selama bertahun-tahun, kerajaan Dayu telah memperoleh banyak keuntungan karena monster kecil itu. Kekuatan besar dari alam laut ilahi ini dengan sabar menunggu monster kecil itu menerobos alam hidup dan mati. Tapi sekarang, monster kecil itu sudah mati dan Lo Sheng mencuri bakat monster kecil itu secara misterius. Jadi bagi Kaisar Perang Dayu, ini adalah hasil yang tidak dapat diterima. Bahkan bagi orang kuat di alam laut dewa lainnya, selama mereka dapat membantu mereka menerobos di atas alam laut dewa, itu sama untuk semua orang. Mungkin Luo Tianxing ini lebih dapat diandalkan daripada monster kecil itu. Jadi kata-kata Kaisar Perang Tianfeng dan penguasa kerajaan Tianyun juga mewakili aspirasi orang kuat di alam laut dewa lainnya. Jadi mereka juga sedikit mengangguk. Pada saat ini, wajah Kaisar Perang Dayu sangat muram ketika dia melihat Zhou Huang berdiri di depannya. Dia berkata dengan dingin, "Siapapun yang menghentikan saya akan mati." Melihat Kaisar Perang Dayu tidak menyerah sama sekali, melainkan begitu keras kepala, Zhou Huang akhirnya marah. Namun Zhou Huang selalu memainkan peran sebagai orang baik di antara banyak orang kuat di alam laut dewa. Jadi kemarahannya adalah tidak kuat. Dia juga tidak bisa membicarakannya karena ketidaksabaran, dan hari ini Zhou Huang telah berulang kali menoleransi Kaisar Perang Dayu. Tetapi sekarang dia berdiri di depan Lo Sheng, bertekad untuk melindungi Lo Sheng. Namun Kaisar Perang Dayu masih berbicara seperti ini. "Kematian. Liu Zhan, mari kita bertarung untuk melihat siapa yang mati lebih dulu." Mata Zhou Huang bersinar terang dan dia memancarkan aura tua dan lebih kuat. Meskipun dalam hal kultivasi, Zhou Huang dan Liu Zhan hampir sama, keduanya berada di puncak alam laut dewa. Karena dibatasi oleh dunia bawah, mereka tidak dapat mampu mengatasi rintangan itu dalam kehidupan ini. Namun dalam hal kekuatan, Zhou Huang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Jika dibandingkan dengan Liu Zhan yang berusia lebih dari 5.000 tahun, jadi masih ada kesenjangan. Karena selama Zhou Huang tidak masuki 5 kemunduran surga dan manusia, Liu Zhan tidak akan menjadi lawannya melalui Zhou Huang. Benarkah para penguasa dari alam laut ilahi akan memulai pertarungan? Sejak saya lahir, saya belum pernah melihat pertarungan antara orang kuat di alam laut dewa. Jika orang kuat di alam laut dewa ini pecah, bukankah dia akan mampu menghancurkan dunia? Idiot, jika kerajaan besi hitam benar-benar bertarung dengan kerajaan Dayu, maka akan terjadi perang antara kerajaan dewa dan kehidupan semua orang akan sulit. Anda mungkin akan menjadi umpan meriam suatu hari nanti. Sekarang, banyak prajurit alam kesengsaraan kekosongan melihat pemandangan ini dan diam-diam bertanya-tanya di dalam hati mereka. Jika kedua master alam laut dewa ini benar-benar mengambil tindakan, haruskah mereka melarikan diri? Namun, hanya karena Zhou Huang mengatakan ini,
kesombongan Dayu dan Kaisar Liu Zhan tiba-tiba kehilangan keberanian lebih dari setengahnya. Zhou Wang ini memang sangat banyak bicara dan biasanya tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan orang lain. Tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, dia mungkin yang terkuat di antara 4 kaisar perang yang hadir. Bahkan dibandingkan dengan pensiunan Master Alam Laut Dewa, kekuatan Zhou Wang tidak kalah sama sekali. Jadi, setelah menyadari fakta ini, bagaimana Liu Zhan bisa mengambil tindakan? Zhou Wang memandang Liu Zhan dengan acuh tak acuh, kemudian dia berkata, "Kalau begitu, dalam pertempuran ini, para prajurit kerajaan besi hitam saya akan menang." Liu Zhan menatap Lo Sheng dalam-dalam. Dia secara alami sangat tidak senang. Jadi dia mendengus dan berjalan menuju tangga. Kaisar Perang Tianfeng dan penguasa kerajaan Tianyu juga melirik Lo Sheng, terutama Kaisar Perang Tianfeng bahkan menunjukkan senyum ramah kepada Lo Sheng dan kembali ke tangga. Melihat senyuman ramah Kaisar Perang Tianfeng, Lo Sheng juga tercengang. Apa arti senyuman ini? Apakah Kaisar Perang yang bermartabat begitu sopan kepada saya? Tapi dia tidak memikirkannya. Zhou Wang di sini melindungi dirinya lagi dan lagi. Jadi Lo Sheng secara alami berterima kasih. Oleh karena itu, dia segera membungkuk kepada Zhou Wang dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Zhou Wang menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Jika saya ingin mengucapkan terima kasih, saya harus berterima kasih atas nama kerajaan besi hitam." Bagaimanapun, Lo Sheng berperang atas nama Raja Yan dan kerajaan besi hitam, dan pertarungan antara dia dan monster kecil itu telah berakhir. Jadi saya khawatir tidak ada yang akan keluar lagi. Lagi pula, Lo Sheng bahkan mampu menyelesaikan serangan kekuatan penuh dari orang kuat di alam Laut Dewa. Jadi jenius mana di alam kesesaran kekosongan yang berani mencobanya? Jika mereka keluar saat ini, mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri. Apalagi kompetisi ini hanya sekedar hiburan saja dan tidak melibatkan kepentingan semua pihak. Pada saat ini, Raja Yan tiba-tiba tersentuh dan berkata, "Ayah, karena Lo Sheng telah memenangkan kemenangan, hadiah apa yang akan Anda berikan padanya?" Jika hanya masalah hadiah, itu mudah untuk mengatakannya. Zhou Wang memandang Lo Sheng dan bertanya, "Apakah Anda tidak memerlukan batu kehidupan? Saya masih memiliki beberapa yang disimpan di kerajaan besi hitam." Setelah mendengar kata-kata Zhou Wang, Lo Sheng menolak. "Tuan, untuk saat ini, saya tidak membutuhkan batu kehidupan." Meskipun dia tidak tahu berapa banyak batu kehidupan kasar yang ada di kerajaan ilahi besi hitam, dia mungkin sudah tahu bahwa batu kehidupan kasar yang dihasilkan umumnya cepat habis dan tidak akan disimpan terlalu banyak. Jadi selusin atau 20 batu kehidupan kasar mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawa Ning Yudi. Dan batu kehidupan ini masih bisa digali di Laut Suci Tianyu. Dan sekarang yang paling dikhawatirkan Lo Sheng adalah Sun. Dan dia telah tertidur lelap karena jiwanya seperti lilin yang tertiup angin dan bisa padam kapan saja. Dan yang paling dia butuhkan sekarang adalah sepotong kayu yang memelihara jiwa. Hah? Wajah Zhou Wang menunjukkan keterkejutan. Dia sudah tahu bahwa Lo Sheng sepertinya sangat membutuhkan batu kehidupan. Tapi sekarang dia menolak, jadi dia bertanya-tanya. "Karena Anda tidak menginginkan batu kehidupan, apa yang Anda inginkan?" Lo Sheng menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan, saya ingin sepotong kayu pemelihara jiwa." "Kayu yang memelihara jiwa?" Zhou Wang mengangkat alisnya sedikit dan ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih intens. Kayu yang memelihara jiwa hanyalah wadah untuk menyimpan jiwa. Dalam keadaan normal tidak ada gunanya. Tapi Lo Sheng menginginkan kayu pemberi nutrisi jiwa ini. Dan yang paling penting adalah Zhou Wang tidak memiliki pohon yang membangkitkan jiwa. Jadi Zhou Wang menghela nafas pelan, kemudian dia berkata, "Tetapi tidak ada pohon pemelihara jiwa di kerajaan besi hitam saya." Dulu ada bagian dari kayu pemelihara jiwa di kerajaan besi hitam, tetapi bagian dari kayu pemelihara jiwa tersebut telah habis dan berisi jiwa yang kuat dari alam Laut Dewa.
Jadi Zhou Wang tidak dapat menemukannya untuk Lo Sheng sekarang. Tapi Lo Sheng sudah menduga jawaban Zhou Wang. Sebelumnya, Lo Sheng tidak pernah meminta imbalan apapun dari orang lain, tetapi kayu pemelihara jiwa ini terkait dengan kelangsungan jiwa Sun. Saat ini, jadi Lo Sheng hanya bisa berkata, "Saya tahu bahwa tidak ada kayu pemelihara jiwa di kerajaan besi hitam." Segera mata Lo Sheng menoleh ke samping, tetapi tertuju pada Kaisar Perang Tianfeng dan Wo Yun-er. Kemudian Lo Sheng berkata kepada Zhou Wang, "Sejauh yang saya tahu, seharusnya ada kayu pemelihara jiwa di kerajaan ilahi Tianfeng." Begitu Lo Sheng membuka mulutnya, Kaisar Perang Tianfeng terkejut, karena memang ada bagian dari kayu pemelihara jiwa di kerajaan ilahi Tianfeng, dan itu didistribusikan melalui saluran sekte rahasia yang menentang surga. Jadi tidak mungkin orang biasa mengetahuinya. Saya khawatir, bahkan Zhou Wang pun tidak mengetahuinya dengan jelas tentang bagian kayu pemelihara jiwa di kerajaan ilahi Tianfeng ini, dan itu tidak digunakan, tetapi disimpan di tangan Kaisar Perang Tianfeng. Sekarang pertanyaannya itu muncul, jadi bagaimana Lo Sheng tahu? Kaisar Perang Tianfeng tidak mungkin memahami arti dari kehendak dunia. Jika tidak, daratan kerajaan dewa tidak akan dapat mengungkapkan identitas monster kecil itu begitu lama. Sekarang Lo Sheng memiliki kehendak dunia, jadi dia hampir berada dalam kondisi maha tahu di dunia ini, dan dia dapat memahami informasi di seluruh dunia dalam sekejap. Jadi bagi Lo Sheng, dunia ini hampir tidak ada rahasia. Bahkan Zhou Wang juga semakin penasaran mengapa Lo Sheng mengetahui sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Jadi Zhou Wang memandang Kaisar Perang Tianfeng dengan mata bertanya-tanya. "Huo tua, apakah Anda benar-benar memiliki kayu pemelihara jiwa di tangan Anda?" Mendengar itu, Kaisar Tianfeng mengangguk, kemudian dia mengulurkan tangan dan menyentuh cincin sumi dengan ringan. Segera cabang kayu berwarna coklat muncul di tangannya. Namun cabang kayu itu tampak biasa-biasa saja dan sekilas tampak seperti cabang pohon biasa. Tapi hanya dengan melihat secara teliti tekstur dari dahan kayu ini, Anda sudah bisa merasakan keanehan dari dahan kayu ini. Karena ranting kayu ini seolah-olah mampu menarik jiwa manusia ke dalamnya. "Huo tua!" Zhou Wang hendak berbicara, tetapi Kaisar Perang Tianfeng mengerti bahwa dia ingin meminta kayu pemelihara jiwa. Meskipun kayu pemelihara jiwa ini dapat menghangatkan dan menyehatkan jiwa, pada akhirnya itu adalah tindakan yang tidak berdaya. Setelah kematian tubuh, dia hanya bisa memelihara jiwanya. Jadi meskipun kayu ini langka, tapi itu bukanlah barang yang berharga. Saya bisa memberikan sepotong kayu pemelihara jiwa ini kepada Luo Tianxing. Tetapi Luo Tianxing, Anda harus menjawab pertanyaan saya. Lo Sheng sudah siap secara mental. Tidak peduli seberapa cerewetnya Raja Perang Angin Surgawi ini, Lo Sheng harus membayar semua harga untuk mendapatkan kayu pemelihara jiwa ini. Tanpa diduga, harga yang disebut itu hanya untuk menjawab pertanyaan Kaisar Tianfeng. Namun, ada banyak jenis pertanyaan. Beberapa rahasia Lo Sheng cukup untuk membuat sebagian besar prajurit kehilangan akal. Lo Sheng mungkin akan lebih merepotkan ketika menghadapi pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Kemudian Lo Sheng mendengar Kaisar Perang Tianfeng bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki bagian pohon yang membangkitkan jiwa?" Kelopak mata Lo Sheng sedikit berperang. Tapi Lo Sheng tidak bisa menjawab pertanyaan ini. "Katakan pada saya siapa yang memberitahu Anda, dan saya tidak akan meminta pertanggungjawaban siapapun. Lagi pula ini bukan rahasia besar, jadi saya hanya ingin tahu." Kaisar Perang Tianfeng tersenyum. Melihat sepotong kayu yang memelihara jiwa, Lo Sheng diliputi kebingungan. Dia tidak bisa memberitahu Kaisar Perang Tianfeng bahwa dia telah mewarisi kehendak dunia ini. Belum lagi Lo Sheng tahu bahwa kayu pemelihara jiwa ada di tangan Kaisar Perang Angin Surgawi. Selama dia mau, dia bahkan bisa mengetahui bagaimana Kaisar Perang Angin Surgawi tumbuh, teknik apa yang dia praktekkan, dan kemampuan apa yang dia miliki.
Bagaimanapun keadaan kemahatauan sungguh menakutkan. Saat ini Lo Sheng ragu-ragu sejenak, tetapi saat ini dia sedang mencari asal-usul pohon yang membangkitkan jiwa ini di benaknya dan mencoba mencari tahu berapa banyak orang yang mengetahui keberadaan pohon yang membangkitkan jiwa ini untuk melihat apakah dia bisa membuat alasan. Tapi hasil pencarian mengecewakan Lo Sheng karena setelah kayu pembangkit jiwa diturunkan dari seluruh kontrak roh, Bai Yurong secara pribadi menyerahkannya kepada Kaisar Perang Tianfeng. Hanya ada 2 atau 3 orang yang mengetahui keberadaan kayu pemelihara jiwa ini. Selain Kaisar Perang itu sendiri, hanya Bai Yurong dan Huo Yun-er. Jadi Lo Sheng tidak bisa berbohong dan mengatakan bahwa Bai Yurong yang memberitahunya, karena saya khawatir kebohongan ini akan terungkap secara langsung. Tapi bagaimana dengan Huo Yun-er? Saat hati Lo Sheng tergerak dan dia menoleh, tanpa diduga mata Huo Yun-er juga menatapnya. Wanita ini adalah putri Kaisar Perang Tianfeng. Saya khawatir dia tidak akan tertipu semudah itu. Apakah Anda tidak bisa menjawab pertanyaan ini? Kaisar Perang Tianfeng bertanya sambil tersenyum. Lo Sheng menggertakkan gigi dan mulai berpikir tentang apa yang harus ditukar dengan kayu pemelihara jiwa ini daripada mengungkapkan rahasianya. Namun pada saat ini Huo Yun-er tiba-tiba berkata, "Ayah, saya sudah memberitahu Lo Sheng." Hah? Begitu Huo Yun-er berbicara, Kaisar Perang Tianfeng secara alami bingung. Apakah Anda memberitahu Lo Sheng? Kapan? Baru saja. Ketika Lo Sheng meminta kayu pemelihara jiwa kepada pemimpin kerajaan Dewa Besi Hitam, saya menggunakan esensi jati saya untuk menyampaikan pesan kepadanya, kata Huo Yun-er sambil tersenyum manis. Begitukah? Kaisar Perang Tianfeng menatap Lo Sheng dan bertanya. Kali ini Huo Yun-er telah mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengannya. Jadi bagaimana Lo Sheng bisa menyangkalnya? Dia segera mengangguk dan berkata, memang Nona Huo yang memberitahu saya. Meskipun alasan ini tidak masuk akal, namun tetap saja benar. Meskipun Kaisar Perang Tianfeng sebenarnya tidak mempercayai kata-kata Huo Yun-er, tapi putrinya tidak bisa berbohong sama sekali. Dia bisa melihat sekilas bahwa Huo Yun-er berbohong melalui ekspresinya. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya ingin tahu tentang rahasia Lo Sheng. Tapi karena putrinya seperti ini, dia tidak akan terlalu mempermalukan Lo Sheng. Jadi Kaisar Perang Tianfeng menyerahkan kayu yang memelihara jiwa itu kepada Huo Yun-er. Dan Huo Yun-er secara pribadi mengirimkan kayu yang memelihara jiwa itu dan menyerahkannya kepada Lo Sheng. Terima kasih. Hati Lo Sheng bergetar saat dia meraih kayu pemelihara jiwa. Tidak peduli apapun, jiwa Sun tetap hidup. Huo Yun-er berkedip tetapi meninggalkan Lo Sheng dengan senyum tipis. Kemudian dia kembali ke tangga. Dan saat ini Kaisar Perang Tianfeng melihat detail ini di matanya. Namun dia segera melihat ke langit. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.